Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada Ketua Takmir Masjid beserta staf-stafnya yang kami hormati, kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia yang kami hormati, kepada semua adik-adik santri dan semua yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan diteruskan thalabul ilmi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah surganya luasnya langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini saya meneruskan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada 40 hadis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sahl bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu akhabbani Allahu wa khabbani yashnasu faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allahu washad fima indan nasi yuhibbukan nasu. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairu bi sanadida hasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini diceritakan oleh Abul Abbas Sahl bin Sa'ad. Dia berkata, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Dullani, ya Rasul, berilah saya petunjuk. Ya Rasul, berilah saya petunjuk hidayah. Amalan apakah sehingga amalan tersebut saya dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqal isad fid dunya yuhibbukallah. Maka tinggalkanlah, jauhilah kehidupan dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izad fima indan nasi yuhibbukan nas, maka tinggalkanlah atau jauhilah apa yang disenangi oleh manusia, engkau akan dicintai oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat hadis ini, ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Bahwasanya kalau kita ingin dicintai Allah dan manusia, yang pertama kita harus bisa menjauhkan diri kita dari dunia. Maksudnya bagaimana? Hati kita jangan terlalu cinta dengan dunia.
Kita hidup di dunia otomatis butuh dunia. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah tempat pijakan untuk menghubungkan menuju akhirat. Bukan berarti kita itu nggak boleh dengan dunia. Tetap kita setiap harinya bekerja, tetap bekerja. Tapi dengan pekerjaan tersebut kita tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita terhalangi dengan adanya dunia. Ketika kita bekerja sampai lupa ibadah, ini yang tidak diperbolehkan. Hati kita jangan terlalu cinta dengan dunia. Kita diperbolehkan mencari dunia sampai kapanpun boleh, tapi tujuannya bukan untuk cita-cita kita itu hanya untuk dunia, tapi untuk mencapai akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Dan kalau yang nomor dua poinnya adalah kalau kita ingin dicintai sesama manusia, yaitu kita harus meninggalkan apa yang disenangi oleh manusia. Ini memang sulit, tapi kalau kita bisa melaksanakan, insya Allah semuanya kita akan dicintai oleh manusia. Maksudnya itu kita harus bisa wiroi, bisa menjaga halal haramnya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini bukan milik kita, ini milik kita. Itu harus bisa membedakan. Kalau tidak bisa membedakan, dicampur aduk, akhirnya menjadi subhat, bahkan menjadi haram. Ini sehingga orang lain pun benci, melihat kita benci. Lalu kita terlalu tamak, lalu berharap dengan dunia, berharap milik orang lain, bukan milik kita tapi merasa ingin memiliki. Ini yang menjadikan kita dibenci oleh manusia. Tapi kalau kita ingin dicintai dengan sepenuh hati, maka harus kita jaga apapun yang kita miliki, apapun yang dimiliki orang lain, jangan sampai tercampur aduk. Jangan sampai kita berharap milik orang lain itu menjadi milik kita. Ini yang perlu kita pahami. Kalau di dalam firman Allah ditegaskan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum, katakan Muhammad bahwasanya kalau kamu mencintai Allah dan Rasulnya, katakan Muhammad, kamu harus mengikuti aku, kata Muhammad, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kamu, dan Allah dan Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ayat ini, surat Al-Imran ini, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ada suatu kelompok. Kalau dalam tafsir Munir itu dikatakan bahwasanya ada suatu kelompok yang mengatakan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi sama Nabi Muhammad SAW, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya. Maksudnya bagaimana? Yaitu untuk membuktikan bagaimana kamu bisa mengatakan cinta kepada Allah. Apa yang kamu perbuat sehingga kamu dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada seseorang, otomatis apapun yang dikatakan itu selalu kita ikuti. Kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis perintahnya Allah dan larang-larangannya Allah akan kita jalankan. Perintahnya kita jalankan, larangannya adalah kita jauhi. Itu tanda-tandanya orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasakan, dikatakan, ditanya,
Pak atau Ibu, katanya engkau udah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagaimana? Apa sudah genap 5 waktu? Sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW apakah sudah kita jalankan walaupun tidak 100%? Bisakah kita menjalankan perintahnya Allah? Bisakah kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, ini termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian riwayat dari asbabun nuzul ini yang diriwayatkan dari Imam Abu Hasan Al-Basri, ini suatu ketika ada orang Kristen kota Najran, yaitu mengatakan, saya itu cinta dengan Nabi Isa, saya itu senang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenyataannya apa? Amal ibadahnya tidak sesuai apa yang disampaikan oleh dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini riwayat yang kedua. Dan riwayat yang ketiga itu ada yang mengatakan orang Yahudi, dia itu mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk salah satu putra dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya amal ibadahnya tidak sesuai apa yang diajarkan oleh nabi-nabinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari ini yang perlu kita petik. Kita kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, ya seharusnya lah kita harus mengikuti apapun yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya Nabi Muhammad lah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita cinta Allah, harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita katakan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi perbuatan kita, amalia kita jauh dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun mempunyai sifat yang wajib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 4, dan yang mukhal yang baik itu ada juga 4. Lawannya yang wajib. Sifat wajibnya Rasul yang pertama adalah fatonah, cerdas. Jadi seorang nabi itu pasti cerdas. Gak ada nabi yang bodoh, lawannya adalah bodoh. Ini Rasulullah SAW, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semua cerdas, diberikan oleh Allah kecerdasan, kepandaian. Karena untuk bisa menangkal atau serangan ataupun memberikan hujah atau alasan atau memberikan jawaban kepada semua manusia yang bertanya atau yang menentangnya, dengan dalil-dalil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasannya para nabi, salah satu contohnya ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah kecerdasan ketika dia dimusuhi oleh raja pada waktu itu. Semua berhala yang ada di gudang tersebut, di gedung tersebut dihancurkan. Hanya satu berhala yang paling besar yang dipertahankan oleh Nabi Ibrahim supaya menjadi hujahnya, menjadi alasannya kenapa berhala kok disembah. Suatu ketika akhirnya rajanya marah. Ini siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan saya? Akhirnya dia tanggap ini pasti perbuatannya Nabi Ibrahim. Siapa lagi yang benci dengan agama saya adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa semua berhala saya, Tuhan saya engkau hancurkan?
Nah ini kecerdasannya Nabi Ibrahim di sini, kepandaiannya. Loh, kenapa kok tanya saya? Tanya saja kepada berhalamu Tuhanmu yang paling besar. Katanya Tuhan itu maha kuasa. Saya mentanyakan, tolong ditanyakan kepada yang paling besar. Kok bisa hancur semua ini? Yang nggak bisa bicara itu patung. Nah, sudah tahu itu patung, kenapa kok disembah? Inilah kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara wajib rasulnya itu yaitu tabligh. Tabligh itu menyampaikan apapun yang dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti disampaikan. Entah itu berita gembira atau berita sedih atau bisa menyenangkan, itu pasti disampaikan. Atau berita pahit, berita senang, pasti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Nabi dan Rasul itu menyimpannya sendiri. Kalau Rasul itu bisa disampaikan oleh umatnya, dan tali Nabi itu untuk pribadinya sendiri. Tapi kewajiban Rasul itu menyampaikan apapun berita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan, diberitahukan kepada semua umatnya. Yang nomor 3 adalah sidik. Rasul itu orangnya pandai, cerdas, dan sidik jujur. Kejujurannya Rasulullah SAW sampai dibuktikan ketika beliau itu berdagang di negeri Sam. Waktu itu Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, tapi beliau itu berdagang. Dengan kejujurannya beliau itu, yang baik dikatakan baik, yang cacat pun dikatakan cacat, dan yang jelek pun dikatakan jelek. Sehingga konsumen pada waktu itu senang dengan cara dagangnya beliau, sehingga dagangan beliau itu laris habis semuanya. Ini menunjukkan kejujurannya beliau, sehingga semua itu iri. Apa yang menjadikan dia itu jujur? Apa yang menjadikan dagangnya itu laris semua? Ternyata dengan kejujurannya. Yang nomor 4 adalah, yang terakhir adalah sifat wajibnya Rasul amanah, ya. Yang terakhir itu adalah amanah. Beliau mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya, terpelihara dari dosa. Lawannya adalah khianat, mengkhianati. Tidak mungkin Rasul itu mengkhianati. Rasul itu pasti orangnya amanah. Sampai amanahnya beliau dijuluki Al-Amin. Dulu ceritanya dijuluki Al-Amin ketika Hajar Aswad itu jatuh, ingin mengembalikan kembali ke tempatnya. Ada sayembara, barang siapa yang masuk duluan ke dalam Ka'bah, berarti dia yang akan memasangkan batu Hajar Aswad. Tapi ternyata setelah pagi paling masuk duluan adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu termasuk orang yang terpercaya, amanah, sehingga semua kabilah itu terhormat semuanya, disuruh mengangkat bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dengan di atas surbannya beliau, dan semua kabilah pemimpin suruh mengangkat dari pinggir surbannya beliau, dan Rasulullah SAW yang meletakkan pada tempat Hajar Aswad itu di Ka'bah. Ini menjadi beliau dijuluki Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat terpelihara dari salah dan dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini kita bisa membawa manfaat bagi kita. Amal-amal pun perintah Allah bisa kita jalankan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW bisa kita jalankan, semua larangan-larangan Allah bisa kita jauhi. Ini akan menjadikan
kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.